Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Didia dengan NIM 2523013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek pembuatan bisnis plan saya, yaitu di mata kuliah Edupreneurship. Saya membuat bisnis plan yaitu EduSketch Studio, yang dimana ini adalah jasa desain grafis edukatif dan kreatif, yang dimana ini berjalan di ranah lembaga pendidikan, di lingkungan pendidikan seperti itu ataupun di lingkungan. Kita mulai dari latar belakangnya. Jadi kan dalam zaman modern ini pasti kan banyak sekali kayak lembaga pendidikan, guru ataupun penulis buku yang memerlukan visual atau pamflet seperti pamflet, cover, ilustrasi ataupun poster kegiatan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan edukatif mereka. Namun nih tidak banyak juga yang kayak mereka tuh nggak bisa ataupun tidak memiliki kemampuan desain grafis atau waktu yang untuk membuatnya. Jadi di sini EduSketch Studio itu mampu kayak hadir sebagai solusi jasa desain grafis khusus yang di bidang dunia pendidikan atau lingkungan pendidikan, yaitu yang dimana ini tuh EduSketch Studio itu pertama yaitu kreatif, terjangkau, dan tepat sasaran. Lalu ada logo EduSketch Studio yaitu seperti ini, kayak simple, elegan, tidak neko-neko, dan tetap estetik. Lalu selanjutnya ada visi dan misinya. Yang pertama ada visinya, yaitu menjadi jasa desain grafis yang terpercaya, mendukung kemajuan dunia pendidikan melalui visual yang menarik, autentik, dan juga tetap estetik. Lalu ada misinya, yang pertama menjadikan layanan desain yang berkualitas dan berkebutuhan edukatif. Di sini kita kan tahu ya, kayak misalkan di dalam ranah pendidikan pasti ada tetap kayak poster, tapi kan pasti mereka tuh kayak masih ketertinggalan banget, kayak dari segi editan itu mereka masih kurang. Dan di dalam hal itu misi dari EduSketch Studio itu kayak memajukan aspek tersebut, kayak dari segi editingnya biar lebih terangkat dan lebih unsur estetikanya lebih ada. Lalu ada menyesuaikan desain dengan kebutuhan kurikulum dan karakter siswa, yang dimana kayak sekarang penggunaan kurikulum merdeka pasti banyak sekali yang namanya kayak editan ataupun topik-topik tema yang sangat menyeluruh dan universal. Dan di sini tuh EduSketch Studio itu membantu untuk menawarkan kayak kemudahan bagi kayak kurikulum tersebut ataupun baik siswanya. Lalu yang selanjutnya ada membantu guru dan institusi pendidikan menyampaikan materi visual. Jadi di sini kayak misalkan kayak guru mau membuat kayak tadi buku paket ataupun pamflet, poster, ataupun kebutuhan buku paket yang dimana ilustrasi, di sini tuh EduSketch itu berperan untuk menghasilkan proyek tersebut dan membantu si pihak lembaga pendidikan tersebut. Lalu di sini ada produk dan jasa atau jasa. Yang pertama kayak desain pamflet kegiatan sekolah, kayak misalkan ada lembaga sekolah, misalnya ada pendaftaran, kayak pendaftaran kita kan tahu kayak misalkan pendaftaran itu pasti ada nggak lagi nyebar brosur di mana-mana kayak dulu, yang dimana sekarang tuh brosur itu hanya di post di media sosialnya kayak di Instagram ataupun di WA. Nah di situ pasti kan kalau di mohon maaf ya, kayak misalkan dulu kan posternya kan masih kayak unsur estetikanya kurang, kayak full dengan tulisan gitu, masih kan lara penggunaan warnanya aja masih timbang tindih. Nah ini EduSketch Studio itu berusaha untuk merubah itu, yang dimana desain pamflet yang harusnya seperti itu kayak dirubah lah, diangkat lagi levelnya jadi lebih modern, futuristik, dan estetik. Di sini kayak ada produk jasanya. Yang kedua ada kayak cover buku LKS atau buku pelajaran hafal. Tentu di sini kayak yang dimana harusnya menyediakan visual kayak tadi LKS covernya, terusan buku pelajaran ataupun novel, yang dimana pasti ini kayak intinya dari EduSketch Studio yaitu mewujudkan desain grafisnya di cover gitu, kayak membuat ilustrasi di awal ataupun di bagian mana, yang penting ilustrasinya. Lalu poin ketiga ada ilustrasi edukatif untuk materi pembelajaran. Nah di sini untuk mewakili kayak materi, misalkan ada materi tentang biologi, tentang struktur tubuh kita, pasti kan ada kayak namanya kita mengedit gambar struktur tubuh kita tersebut. Nah kalau di video ini tuh editannya pasti lebih ditingkatkan lagi, tidak seperti ngeblur seperti zaman-zaman sebelumnya. Lalu ada desain poster sosialisasi, kayak di sini tuh kayak misalkan hari besar event sekolah tuh. Nah kan jadi di EduSketch Studio itu menawarkan seperti kayak misalkan di sekolah kita ada misalkan hari Pancasila, pasti sekolah kita kan ada yang namanya kayak memposting kayak selamat hari Pancasila, selamat hari itu. Nah
Di sini tuh kayak Eduskate Studio itu menawarkan kayak editing yang seperti itu yang biar lebih bagus lagi. Pasti kan ya tetap ada, mereka kan tetap membuat itu, tapi kan pasti desainnya mohon maaf ya, tetap agak kurang. Nah di Eduskate Studio itu harusnya itu bisa ditingkatkan lagi, kayak ya dari besar itu kayak event sekolah, misalkan kayak lomba setelah UAS itu apa namanya, kelas fit. Lalu yang terakhir ada paket desain edukasi bulanan atau sekolah. Nah di sini Eduskate Studio itu umumnya paket premium atau yang udah berlangganan. Pasti misalkan satu berlangganan 2 bulan. Nah dalam 2 bulan itu ada 2 hari besar, otomatis tanpa lembaga pendidikan itu membeli itu ataupun pesan, otomatis kami dari perusahaan Eduskate Studio itu sudah memberikannya karena mereka sudah berlangganan selama 2 bulan itu. Lalu yaitu di sini ada target, selanjutnya ada target pasarnya ya. Yang pertama pasti ini karena dalam ranah lingkungan pendidikan, yaitu pertama ada guru SD, SMP, SMA. Mungkin lebih seringnya SMA ya karena banyak kebutuhannya. Lalu ada penulis buku LKS, buku paket dan novel yang sebelumnya saya jelaskan. Pasti kayak buku LKS ataupun paket ataupun novel membutuhkan ilustrasi di covernya ataupun di dalamnya. Nah Eduskate Studio berusaha untuk menghasilkan itu. Lalu pastinya di sini targetnya yaitu di lingkungan sekolah, ini baik sekolah negeri ataupun swasta. Kami dari perusahaan kami Eduskate Studio membuka keduanya, tidak membatasi ataupun di negeri ataupun di swasta. Yang selanjutnya ada organisasi pendidikan dan komunitas belajar. Pasti kayak misalkan di organisasi di lingkungan kalian pasti ada organisasi. Nah misalkan kalau organisasi tersebut lembaga dalam sektor editingnya masih kurang ataupun masih belajar, nah mereka tuh bisa banget untuk memesan dari perusahaan kami, ataupun mereka buat pembelajaran ataupun buat membantu mereka untuk berkembang menjadi editing yang lebih baik. Itu tidak apa-apa banget untuk dari kami juga tidak menawarkan itu juga, karena kami sejatinya mendukung edukasi dalam arena desain grafis agar lebih baik lagi. Lalu di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama tentu saja kami memiliki sosial media, yaitu promosi di sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok. Lebih seringnya mungkin di Instagram karena di Instagram lebih mudah dan lebih kayak semua orang menggunakan Instagram. Kalau di TikTok mungkin banyak juga, tapi mungkin TikTok lebih digunakan dalam aspek hal lain. Yang kedua bekerja sama dengan guru dan dan komunitas pendidikan yang sudah disebutkan. Kayak misalkan kita punya relasi dengan guru di suatu sekolah ataupun kayak komunitas pendidikan, tentu kita kan lebih memudahkan kita dalam memasarkan produk kita kan. Misalkan kita punya dikenalan di Pak Guru di sekolah A, Pak Guru di sekolah A kan otomatis memesan di perusahaan kita kan. Nah itu strategi pemasarannya kayak gitu. Lalu ada menampilkan portofolio di marketplace desain dan blog edukasi. Nah ini tuh misalnya ada blog dari Tribun ataupun apa. Nah kita tuh kayak memasang iklan tentang perusahaan kita, kayak perusahaan seperti itu di situ di Tribun News itu kayak misalkan iklannya pasti pasti skip, tapi setidaknya kita udah berusaha menampilkan portofolio ataupun iklannya di webnya tersebut. Lalu ada testimoni klien dan before after, kayak misalkan di sini kayak yang sudah memesan ataupun sebelumnya udah memesan produk kita tanyai sebelum kayak gimana setelah pemesan dari produk Eduskate Studio, apakah bagus atau lebih baik dari yang lain atau kurang. Pastinya lebih bagus, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini ada strength-nya, yaitu pertama desain yang futuristik. Tentu karena dari tadi kita udah menjelaskan bahwa Eduskate Studio itu menawarkan desain yang sangat futuristik, tidak katrok. Lalu ada desain spesifik untuk kebutuhan pendidikan, yaitu kayak misalkan ini tuh tidak menutup kemungkinan untuk di luar pendidikan, tapi ranah tujuan utamanya itu di lingkungan pendidikan. Lalu di sini harga terjangkau untuk guru atau sekolah, jadi range harganya mungkin 100 ribuan, tidak semahal jasa editing yang 400 atau 500 ribuan. Lalu di sini ada fleksibel dan custom sesuai permintaan. Jadi di sini walaupun dalam ranah pendidikan, misalkan dalam konteksnya pendidikan nih, ada yang minta tema kayak vintage ataupun elegan, itu kita bisa menyesuaikan tentu saja sesuai dengan permintaan customer. Lalu di sini ada kelemahannya, yaitu kayak butuh waktu untuk membangun kepercayaan klien baru. Jadi misal kita usaha baru, tentu sulit sekali untuk masuk ke dalam dunia yang kita baru masukin. Lalu ada bergantung pada pesanan masuk. Jadi di sini kan sifatnya kan Eduskate Studio itu
ada klien yang meminta edit, baru kita mengerjakan tugasnya. Tidak setiap seminggu kita misalkan kerja 7 hari, tidak 7 hari kerja full. Jadi misal ada 3 pesanan, ya kita bekerja dalam 3 pesanan tersebut dalam 7 hari. Kita misalkan selesai 4 hari, ya seperti itu. Lalu ada butuh waktu lama untuk menghasilkan karya terbaik, tentu dalam Eduska Studio karena di junjung unsur estetika yang baik, maka di sini butuh waktu yang lama untuk mengerjakan. Hanya butuh waktu ide, butuh tenaga, butuh banyak lah. Lalu di sini ada kesempatan, yaitu banyak sekolah dan guru yang membutuhkan media sosial. Dalam dunia yang sekarang kan pasti kan untuk mempromosikan apa-apa serba menggunakan media sosial. Jadi di sini Eduska sudah ada kesempatan untuk memasuki dan membantu guru-guru tersebut. Lalu ada konten digital pendidikan yang makin berkembang. Jadi yang dunia teknologi yang makin berkembang, otomatis kebutuhan akan desain visual grafis yang dimana digunakan di sosial media ini lebih meningkat, dan Eduska Studio melihat kesempatan itu. Lalu di sini Threads itu kayak persaingan dari desainer umum di platform besar. Otomatis kita yang namanya usaha pasti bersaing, dan di sini bersaing dengan platform besar yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada struktur tim, yaitu founder, manager proyek, itu saya sendiri mungkin. Lalu ada desain grafis, lalu ilustrator meditasi, dan admin media sosial dan layanan pelanggan. Kemudian di sini ada contoh produk kami. Yang pertama kali ini poster religious moderation, itu menggabungkan 5 elemen agama, yaitu kita saling moderasi, yaitu saling menghargai. Yang pertama ada agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Kemudian yang kedua ada contoh produk kami, yaitu berupa cover LKS yang dimana itu sesuai dengan topiknya, yaitu Works History of English Language. Kemudian ini untuk kelas 12. Lalu yang terakhir ada poster harmonisasi ilmu, yang dimana kita mencakup konsep, definisi, tujuan, dan prinsip atau tokohnya juga. Di sini ini adalah hasil dari produk perusahaan kami, yaitu Eduska Studio. Bisa dilihat sendiri, kualitasnya selalu bagus, estetik, dan futuristik. Lalu berikutnya ada analisis keuangan. Yang pertama ada biaya awal investasi, yaitu kayak jenis pengeluaran. Ada langganan software desain dengan harga biaya rupiahnya 500.000. Kemudian promosi media sosial ada 750.000, dan ada internet dan operasional selama 3 bulan dengan memakan biaya 500.000. Kemudian honor freelance dan desainer tambahan itu 1 juta. Jadi di awalnya itu total awal modal itu 2.750.000. Kemudian ada estimasi pendapatan per bulan, yaitu kayak dalam sebulan misalkan ada jumlah ordernya itu 10 dengan harga 100.000, otomatis total pendapatannya ada 1 juta. Lalu kemudian dalam misalkan jumlah 3 bulan, jumlah ordernya itu 30, harga produk 100.000, otomatis pendapatannya ada 3 juta rupiah. Kemudian dalam total 3 bulan, otomatis kita bisa mendapatkan 6 juta rupiah. Nah, lalu kemudian poin break even point, yaitu atau BEP, yang dimana itu BEP dalam order sama dengan modal awal dibagi margin keuntungan per order. Di sini misalnya marginnya itu 75.000 per order. Setelah biaya operasional, maka BEP-nya break even point-nya itu 2.750.000 dibagi 75.000 sama dengan 36,67, tapi dibulatin menjadi 37 order saja. Artinya usaha Eduska Studio itu bisa akan balik modal setelah 37 order pertama setelah dikerjakan. Jadi selanjutnya ada proyeksi laba tahunan. Asumsikan rata-rata 30 order per bulan, itu dimana dikali 100.000, lalu juga dikali 12 bulan, maka jumlahnya itu 36 juta. Lalu ada biaya operasional tahunan seperti promosi, internet, dan SDM yang kurang lebihnya itu 12 juta rupiah. Maka laba bersih per tahun dari perusahaan Eduska Studio ini estimasinya yaitu 24 juta rupiah. Kemudian selanjutnya ada penutup, itu Eduska Studio itu di sini berkomitmen untuk menjadi mitra visual terpercaya di dunia pendidikan, yang dimana dengan layanan yang fokus pada kebutuhan sekolah dan pembelajaran, Eduska Studio ini yakin mampu memberikan nilai tambahan bagi guru, siswa, dan lembaga pendidikan melalui karya desain yang informatif, menarik, dan fungsional. Terima kasih. Mohon maaf jika apabila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.